Sebentar lagi 25 Desember mesti ribut. Mesti ribut tentang bolehnya mengucapkan selamat Natal atau tidak. Mesti ribut. Yang ribut itu ya orang yang mau ribut. Sesungguhnya petunjuknya sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Mau diapain lagi? Mau diapain lagi? Konsep al-wala dan al-bara sangat jelas. Kepada orang non-muslim, kita dibolehkan hanya berbuat baik dan berbuat adil. Lebih dari itu, masuk wilayah cinta, wala, loyalitas nggak boleh. Nah, itu sudah sangat gamblang. Jadi yang ribut adalah orang yang mau ribut saja. Maka kita ajak mereka untuk merenungi ayat ini. Biar berhenti mengucapkan Natal, apalagi mengadakan ritual bareng di gereja. Kita buka surat Maryam mulai 88. Kita bersabar buka ayatnya. Maryam 88 mulai. Maryam 88. Maryam surat 19 ya. Ini digigit semutnya. Gak apa-apa. Sudah? Kita baca pelan-pelan mulai ayat 88. Ini dibacakan kepada mereka yang ngucapin selamat Natal. Berarti ngucapin selamat atas kebatilan mereka. Ngucapin selamat atas kesesatan mereka. Mengucapkan selamat atas kekufuran mereka yang mengatakan Allah punya anak. Kita baca mulai 88. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Sungguh yang demikian itu sangat mungkar. Mengatakan Allah punya anak. Takadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung meletus karena ucapan yang sangat mungkar itu. Allah a'lam benar apa tidak. Bapak Ibu coba amati. Biasanya kalau menjelang atau sekitar hari-hari perayaan mereka ini, ada gempa, ada apa. Allah a'lam benar apa tidak. Terlepas dari itu benar atau tidak, yang jelas Allah berfirman, langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung meletus gara-gara ucapan yang sangat mungkar itu, Allah punya anak. Kalau benar-benar pecah, ya kiamat. Kalau benar-benar langit bumi digulung, ya kiamat. Apa tidak ngeri? Gara-gara ucapan itu, Allah informasikan, langit hampir pecah, bumi terbelah, dan gunung meletus. An da'u lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Diulangi lagi. Padahal di awal sudah disebutkan, mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh mungkar ucapan itu. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung meletus karena ucapan mereka Allah punya anak. Diulangi lagi. Sesuatu yang diulangi itu untuk penekanan taukid. Betapa itu sangat mungkar. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah Ar-Rahman memiliki anak. Allah sudah nyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita renung
Kita nalar dengan akal kita. Allah dikatakan punya anak. Sesuatu yang punya anak itu karena induknya akan binasa. Perhatikan. Apa saja yang punya keturunan, karena induknya akan binasa. Orang punya keturunan, induknya lama-lama binasa. Tanaman, pohon apa, ada tunas-tunasnya, ada keturunannya, lama-lama mereka tua binasa. Binatang, sapi apa, punya keturunan, ada generasi, mereka lama-lama binasa. Jadi tidak mungkin Allah punya anak. Allah tidak pernah binasa. Jadi ini penting sekali untuk kita nalar. Tidak melahirkan, lam yalid walam yulad, dan tidak dilahirkan. Karena sesuatu yang dilahirkan berarti sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang lebih awal. Allah lam yalid walam yulad, tidak melahirkan. Karena sesuatu yang melahirkan pasti dia lama-lama binasa sebagai induknya, dan tidak dilahirkan. Karena sesuatu yang dilahirkan maka dia sesuatu yang baru. Sebelumnya ada yang mendahului. Mustahil. Allah adalah huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu, zat yang awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Wal akhiru, zat yang tidak pernah punah di saat semuanya punah. Logo dikatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Nah ini yang sesungguhnya, tidak ada siapapun, baik penghuni langit dan penghuni bumi. Siapa penghuni langit? Para malaikat. Siapa penghuni bumi? Manusia, jin di alam gaib. Tidaklah semuanya, kecuali pasti akan datang kepada Allah sebagai abda, sebagai hamba. Loh kok dikatakan Allah punya anak? Berarti dia Tuhan anak. Ada Tuhan induk, ada Tuhan anak. Mustahil. Karena Tuhan hanya satu, nggak ada Tuhan anak. Semuanya datang sebagai hamba. Dan kita bisa menalar, kalau Tuhan ada dua, entah sebagai anak, atau sebagai ibu, Tuhan anak, Tuhan ibu, maka akal kita bisa menalar. Kalau Tuhan lebih dari satu, maka yang terjadi perebutan kekuasaan. Karena masing-masing sebagai Tuhan, yang namanya Tuhan memiliki kekuasaan. Nah, lebih dari satu, maka akan terjadi perebutan kekuasaan. Terjadinya perebutan kekuasaan tidak bisa disebut Tuhan. Karena Tuhan harus berkuasa mutlak. Kalau misalnya dikatakan nggak ada bagi-bagi kekuasaan, tetapi nggak ada perebutan kekuasaan, nggak ada. Tapi bagi-bagi kekuasaan, ya sami mawon. Bagi-bagi kekuasaan juga menunjukkan tidak ada kekuasaan mutlak. Karena yang wilayahnya A saja, yang wilayahnya B saja, yang wilayahnya C saja, yang ini menciptakan saja, maka tidak masuki wilayah memelihara, merusak, menghancurkan. Yang wilayahnya memelihara nggak bisa masuk wilayah menciptakan, menghancurkan. Ya tidak bisa disebut kekuasaan mutlak, karena bagi-bagi tidak punya kuasa mutlak, nggak bisa disebut Tuhan. Karena Tuhan harus berkuasa mutlak. Untuk berkuasa mutlak Tuhan harus satu. Tuhan harus satu. Dan Allah ngajak kita berpikir di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya pada langit dan bumi ada banyak Tuhan, niscaya hancur langit dan bumi. Karena masing-masing menjalankan kekuasaannya, berebutan, hancur. Tapi yang terjadi, alam semesta berjalan sangat teratur, berjalan sesuai dengan kehendaknya secara mutlak, karena dia hanya satu. Maka di sini ayat 93, justru seluruh penduduk langit dan penduduk bumi
akan datang kepada Allah pada hari kiamat nanti sebagai abda, sebagai hamba. Yang berikutnya 94. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ya Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Allah akan hisab semuanya dan masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri sebagai hamba. Loko dikatakan ada selain Allah sebagai Tuhan. Waliyadzubillah, maka semoga bertobat, semoga mendapat hidayah mereka yang ikut acara Natalan atau mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh. Karena mengucapkan selamat pada perayaan mereka berarti mengucapkan selamat atas kekufuran mereka. Waliyadzubillah.